Aku sudah mengambil keputusan yang sangat besar, tapi aku yakin kalau Allah tidak pernah tidur. Rezeki, jodoh, dan umur ada di tangan Allah. Aku tidak boleh ragu. Maafkan Bunda, nak. Kalau keputusan Bunda ini kelak akan mengecewakan kamu. Tapi Bunda yakin Allah lah yang sudah membimbing Bunda dalam mengambil keputusan ini. Maaf Bu, Ibu gak apa-apa? Atau ada barang Ibu yang ketinggalan? Oh, enggak apa, biasa. Saya lagi punya masalah aja. Bukannya setiap manusia itu pasti harus dihadapi oleh berbagai masalah. Cuman keputusan yang saya ambil cukup berat bagi keluarga saya. Oh, pantesan. Saya lihat Ibu tuh dari tadi sedih. Memang Bu, dalam mengambil keputusan kita suka tidak yakin apakah keputusan yang kita ambil itu benar atau tidak. Tapi Allah dalam Al-Quran sudah mengingatkan, janganlah kita ikuti keputusan orang yang tidak pantas kita ikuti. Ikutilah keputusan orang yang pantas kita ikuti. Karena sebaik-baiknya keputusan hanyalah karena Allah. Karena hanya Allah lah yang membimbing kita dalam kebenaran, Bu. Amin. Amin. Terima kasih Pak, sudah mengingatkan saya. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Sofi buka pintunya, Sofi. Sofi buka pintunya. Bram. Sofi, aku mau ngomong sama Karin. Kan dulu, Bram, kamu apaan sih? Karin. Mas, kamu jangan teriak-teriak, Rafa mau tidur. Mana sertifikat rumah Hana? Kamu balikin sertifikat rumah Hana sekarang juga. Mas, aku istri sah kamu. Aku yang berhak memegang sertifikat rumahnya Mbak Hana. Aku nggak peduli kalau Hana udah ngasih sertifikat rumah itu buat kamu. Tapi sekarang kamu harus balikin ke mereka. Aku nggak peduli. Pokoknya kamu nggak boleh punya sertifikat rumah itu. Mana sertifikat? Mas, dengerin aku baik-baik. Aku Sertifikat yang rumahnya, Karin. Bram, kamu udah gila ya. Kalau kamu kesini tujuannya cuma mau nyakitin Karin, mendingan kamu pergi. Tujuan aku kesini adalah untuk ngambil sertifikat rumah Hana. Itu saja. Asal kamu tahu ya, Bram, Hana datang kemari ngasih sertifikat itu tanpa paksaan. Dia sadar kok ngasih sertifikat itu. Terus apa lagi yang kamu ributkan? Kalau kamu masih bikin ribet, bikin suasana di rumah ini tambah kacau, aku bisa telepon pengacara aku ya. Oh, ya udah Sofi, bawa aja ini ke pengacara. Kita ikut aja jalur hukum. Biar aku sekalian bisa cerain kamu, Karin. Aku gak takut. Aku gak takut dengan ancaman kamu, Sofi, ataupun kamu. Hidup aku sudah hancur, Karin. Aku sudah kehilangan Rosi dan juga Hana. Dan aku gak peduli kalau kalian berdua mau menghancurkan kehidupan aku sepenuhnya. bukan hanya kehidupan kamu yang udah hancur sekarang, Mas. Kehidupan aku juga udah hancur. Aku udah pernah kehilangan Sabah, anak pertama kita. Dan sekarang aku gak akan mau mengulang kebodohan yang sama. Apa tadi kamu bilang? Kamu mau menceraikan aku? Silahkan. Aku gak pernah takut. Dengerin Mas, kalau kamu sudah menceraikan aku tidak akan biarkan kamu menyentuh Rafa sedikit pun. Karin, kamu jangan bercanda, Karin. Kamu gak bisa menghilangkan hak aku sebagai ayahnya Rafa. Rafa itu anak aku juga. Hak? Hak apa, Mas? Udah nggak ada hak lagi ya, Mas ya. Kalaupun nanti Rafa besar, Rafa akan menanyakan siapa papanya, aku akan jawab dengan tegas kalau papanya sudah tidak ada lagi. Kamu gak bisa seenaknya mengambil keputusan seperti itu, Karin. Kenapa nggak bisa? Aku bisa, Mas. Kenapa nggak bisa? Kamu selalu menginginkan Rafa dan kamu tidak pernah mengharapkan aku. Itu kamu bisa lakukan. Nah sekarang, aku juga bisa lakukan apapun yang kemauan aku. Aku yang hamil 9 bulan dan kamu tidak pernah memperdulikan anak yang ada di dalam kandungan aku. Dan sekarang Rafa udah lahir, kamu mau mengambil dia. Pergi kamu. Pergi dari sekarang. Tinggalkan aku sama Rafa. Jangan pernah kamu datang ke sini ataupun kamu nunjukin muka kamu. Justru Mas Bram yang harus bersabar lebih ekstra lagi menghadapi istrinya supaya dia bisa menjadi imam, ayah yang baik, dan juga
bisa membantu keluarga kalian melihat surganya Allah. Sebelumnya saya minta maaf Pak Bram. Seperti yang bisa Bapak lihat sendiri, nilai Rosi hampir semuanya merah Pak Bram. Dengan berat hati saya sampaikan bahwa Rosi tidak dapat naik kelas Pak Bram. Ya Wisnu, kamu benar. Seharusnya aku menjauhi Mas Bram. Karin, seharusnya aku melakukan itu sejak dulu. Kenapa kamu diam? Hah? Bukannya tadi kamu bilang kamu mau menceraikan aku? Hah? Aku bego. Aku bego tentang cinta. Aku cinta buta waktu itu sama kamu sampai aku mau menjatuhkan harga diri aku di depan kamu. Tapi sekarang aku sadar. Aku sadar sebaiknya sekarang kamu pergi. Kenapa kamu malah diam di sini? Hah? Masih punya pikiran kamu? Aku mempertahankan sertifikat rumah yang ada di Jakarta itu buat masa depan Rafa dan aku. Aku nggak pernah menuntut apapun dari kamu. Oke. Kamu simpan aja sertifikat rumah Hana. Rumah yang di Jakarta buat kamu. Tapi kamu jangan menjauhkan aku dari Rafa. Sayang. Rafa, ayah janji ayah akan tinggalin kamu ya sayangnya. Ayah janji akan selalu jaga kamu ya sayangnya. Ayah sayang banget sama kamu ya sayangnya. Ya Rafa. Ternyata dugaan aku benar. Rafa memang bisa menjadi senjata ampuh untuk menggoyahkan pendiriannya Mas Bram. Assalamualaikum. Ona. Waalaikumsalam. Iya Bu. Bu Hana yang cakep, Ona hadir. Ona, saya mau minta tolong sama kamu. Iya Bu. Kamu bisa bantuin saya untuk cari rumah kontrakan? Cari rumah kontrakan? Buat siapa Bu? Pan Ona sama Bang Jali udah punya rumah kontrakan ya, biar kecil sumpek. Tapi Pan kagak usah dikasih lagi mubazir Bu, kagak ditempatin ntar yang ada Ona bisnisin. Bukan Bu, bukan buat kamu Ona, tapi buat saya, juga buat keluarga saya. Kita akan pindah dari rumah ini. What? Bu Hana mau tinggal di kontrakan gitu? Ya ampun Bu, kenapa Bu? Jangan, ini rumah udah enak bener Bu, udah nyaman. Kenapa ditinggal begitu aja sih Bu rumahnya? Hah? Ada, Papa nggak salah dengar. Kita mau ngontrak rumah. Rumah ini kenapa? Nggak ada yang salah sama rumah ini Pak. Cuman Hana nggak mau gara-gara rumah ini kita selalu bermasalah sama Mas Bram dan Karin. Makanya akhirnya aku ambil keputusan bahwa Papa, Hana, Rosi, sebaiknya kita pindah aja Pak. Hana sudah memberikan sertifikat rumah ini ke Karin. Dan Hana minta maaf. Hana tidak melibatkan Papa dalam keputusan ini. Iya. Maafin Papa, Hana. Dengan kondisi Papa seperti ini, Papa nggak bisa banyak bantu kamu. Papa nggak usah ngomong seperti itu Pak. Hana nggak takut kehilangan harta benda.
Justru yang paling penting adalah papa, Rosi dan cucu papa ini. Dan Hana percaya rezeki itu datangnya dari Allah. Dan Allah pasti akan mengatur segala sesuatu kepada hambanya yang terus bertakwa. Jadi Hana yakin ini adalah keputusan yang terbaik, Pak. Hana yakin. Amin. Sayang, Rafa. Iya sayang, mau apa ya? Mau apa sayang, mau mimi? Ini cucu. Aduh, seneng banget main sama papa ya. Mas, aku bener-bener bahagia banget kita bisa sama-sama. Mbak Hana aja bisa move on, kenapa kamu enggak ya? Aku yakin nanti kita bakalan jadi keluarga yang bahagia dan sama-sama terus sama Rafa. Senangnya digendongin ayah ya. Aduh. Sedih banget. Oke. Iya sayang, sedih banget ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Muttaki'ina ala waqrafi khudrin wa abqariyyin hisan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Tabaraka ismu rabbika zil jalali wal ikram. Lalu nikmat Allah yang mana lagi yang hendak engkau dustakan? Ya Allah, meskipun hamba sudah kehilangan segalanya, tapi hamba masih memiliki Papa, Rosi, dan bayi dalam kandungan hamba. Hamba tidak akan dustai nikmat yang telah Engkau berikan ini, ya Allah. Engkau masih memberi nikmat umur, kesehatan, dan rezeki. Dan hamba berserah diri kepada Engkau, ya Allah. Hamba mohon petunjuk-Mu dan ridhoi jalan hamba ini, ya Allah. Mas, kita tidurin di box aja yuk di kamar. Jadi kamu juga bisa istirahat. Kamu juga kelihatannya capek banget. Kayaknya dia mau minum susu nih. Oh iya. Iya tuh, Mama bikinin susu ya sayangnya. Jangan nangis ya. Mas, kamu susulin ke kamar. Iya, nanti.
Nanti aku sapu-sapu. Iya, sapu. Aku tidak menyalahkan jika sebagian orang menganggap tindakan ini bodoh. Menyerahkan rumah yang menjadi atap bagi saya dan Rosi kepada perempuan yang telah mengambil lelaki yang pernah ada di dalam hati ini. Tetapi apalah arti materi jika hidup kehilangan ketenangan, jika sakinah terampas dari udara yang saya hirup sehari-hari. Barangkali melepas rumah ini agar perempuan lain itu tenang merupakan hal yang terbaik, setidaknya untuk saat ini. Keputusan ini berat, terlebih begitu banyak kenangan indah yang terukir hari-hari kami bersama Mas Bram. Bagian-bagian penting yang menjadi sejarah panjang kebersamaan dan cinta kami. Tetapi di sisi lain, rumah ini adalah hak Mas Bram, warisan dari ibunya. Dengan begitu pada hakikatnya saya hanya mengembalikan sesuatu yang menjadi milik Mas Bram. Saya yakin Allah yang mencurahkan rizki bagi setiap makhluknya, dan sedikit pun saya tidak ingin ada ketakutan, kekhawatiran bahwa tanpa rumah ini aku dan Ananda akan terlantar. Sebab jika Allah memberikan rizki dan karunia-Nya bahkan bagi mereka yang tak beriman, bagaimana mungkin Allah akan menelantarkan hamba-Nya yang berusaha memurnikan keikhlasan, yang berjuang untuk semakin dekat kepadanya, yang berupaya pasrah dan tawakal kepadanya. Allah, ya Rahman, padamu hamba bersandar. Hanya dengan cinta dan ridho-Mu, hamba kuat dan ikhlas menjalani berbagai ujian yang Engkau berikan, tanpa kehilangan keyakinan. Insya Allah, keikhlasan akan membuka pintu-pintu keajaiban, meski saat ini mungkin sulit hamba temukan. Allah memang tidak pernah menjanjikan langit yang selalu cerah, tapi Allah senantiasa menghiasi langit dengan pelangi seusai hujan lebat mereda. Semoga Allah senantiasa membimbing dan melindungi hamba, agar hamba mampu menghadirkan pelangi kehidupan baru bagi Rosi dan bayi dalam kandungan hamba, dengan seorang lelaki baru yang akan menjadi imam bagi keluarga hamba. Enggak, aku belum kepikiran sejauh itu. Selama aku masih bisa berdiri tegak, ini adalah nikmat yang tidak pernah bisa aku dustai. Selama aku bisa menjalani lembaran-lembaran hari tanpa adanya air mata pun, ini sudah menjadi sebuah nikmat dan anugerah Allah yang paling berharga dalam hidupku. Dengan keputusanku ini, aku ingin menjadi seperti anak kecil yang baru belajar melangkahkan kakinya di dunia dan percaya bahwa saat aku hendak jatuh, ada tangan Allah yang selalu membantuku untuk bangkit dan kembali berdiri menghadapi dunia. Ya Allah, dengan 99 nama-Mu hamba memohon, dunia dan seisinya boleh lepas dari genggaman, tapi hamba ridho ya Allah, selama tak Engkau alihkan wajah-Mu dari kami. Amin. Bu. Ya. Bu, sebelumnya Ona minta maaf ya Bu ya. Ona udah muter-muter kayak baling-baling keliling ke sono kemari sampai nemu jalan buntu, kagak nemu juga Bu kontrakan yang sesuai harganya, sesuai permintaan Ibu. Maaf Ibu ya. Oke
Pak, jadi saya minta ini semua itu dirombak, saya mau semuanya diganti. Ona coba kamu cari lagi ya, cari lagi. Dan warnanya juga saya mau yang agak bagus sedikit. Nanti tolong Karin, konfirmasi dari Karin, Mbak tahu Mbak sudah memberikan sertifikat rumah ini ke kamu, tapi bukan berarti kamu lupa dengan sopan santun kamu. Kamu nggak menganggap Mbak Biona masih di dalam rumah ini, kamu main masuk aja nggak memberikan salam? Intinya salah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagian ini rumah aku juga. Terserah dan bebas apapun yang pengen aku lakukan di rumah ini. Memang, tapi sopan santun terhadap orang tua itu kamu jangan lupa, paham? Oke. Bapak, saya maunya semuanya itu direnovasi ulang, ya. Saya mau di makeover. Nah, kamar utama tuh itu akan jadi kamar saya mau di wallpaper semuanya, terus ini dicat semuanya, dan ada beberapa kamar lain di sana. Mulai hari ini tukang sudah masuk dan mulai bekerja. Oke. Masalah kamu mau merenovasi rumah ini, silakan. Kamu mau bongkar rumah ini, silakan. Cuman Karin, bisa nggak jangan mulai hari ini? Bisa kasih waktu saya sedikit lagi, soalnya Biona belum menemukan kontrakan. Jadi saya minta waktu sedikit lagi. Mbak cuma minta sedikit waktu, itu aja saya Karin. Emang orangnya baik, Mbak Hana. Baik banget. Tapi itu bukan urusan saya, oke? Karena saya sudah membayar semua tukang untuk bekerja hari ini. Pak, rumah ini kotor sekali. Sepertinya pembantu yang ada di rumah ini tidak pernah membersihkan rumah ini. Jadi jorok banget. Yuk. Mulutnya kayak rujak pakai cabai 20. Cabai jablay lagi. Pedes. Bu, ibu yang sabar ya. Ona janji, Ona pasti cariin kontrakan buat ibu. Ibu boleh pegang janji Ona ya. Makasih ya Ona ya. Sama-sama. Makasih. Nyerah Bunda, nyerah. Sekarang kita serang. Ona, tuh kan apa gue bilang barusan, bini tercinta tetap sayang sama gue. Iya sayang. Sayang. Jangan GR deh, ini terpaksa ya. Bang, pokoknya hari ini abang op dulu, cuti dulu nariknya ya. Emergensi ini darurat SOS. Ona, emang abang pegawai negeri apa suruh cuti-cuti segala? Jangan bercanda dong sayang. Ih, siapa yang bercanda sih, orang lagi serius. Dengar nggak tadi dibilang emergensi darurat SOS bang, hari ini kita kudu cari kontrakan untuk Bu Hana. Jadi kagak usah narik, ngerti kagak? Ayo buruan. Sekarang. Besok. Iya. Tinggal dulu ya. Ayo naik. Iya, nyalain dulu. Mau kemana nih? Udah deh Sin, minggir deh Sin. Lu pikir dah, gue mau cari kontrakan ini. Minggir. Mau ditabrak lu. Minggir. Rumah kontrakan. Lah emang rumahnya kalian kemana toh? Digusur? Apa disita rentenir? Lama-lama bakul lu yang gua sita lu. Sembarangan kalau ngomong. Apaan sih? Aku ngomong baik-baik juga. Lagian aku ngomong baik-baik begini kan mau ngasih tahu info kalau ada rumah yang bagus, terus yang murah. Kalau enggak mau ya udah tak pergi. Wait. Ntar dulu, mundur dulu dikit. Lu kasih tahu gua di mana ada rumah kontrakan. Gak ada kata tolong nih. Ya udah. Tolongin ya, Sinta yang baik hati, yang jelek, yang cakep. Tolong kasih tahu di mana ada rumah kontrakan. Kasih tahu ke Ona, tolong. Puji aku dulu, aku cantik deh. Sekampung. Lebih cantik dari kamu kan? Buruan, di mana alamatnya? Cepetan. Ya, sik toh. Kagak pakai tangan gua aja, buruan. Tangan gua aja. Sama aja. Gua siram air nih. Gua siram air nih, cepetan.
Ah, bener kan nih? Iya bener, tapi syaratnya kasih tahu yang punya yo. Kalau kamu infonya dapat dari aku dan aku dapat cipratan gitu lumayan toh. Iya, kalau gue inget bawel. Sami, kasih dah. Kasih dah, kasih aku. Udah. Awas ya, jalan Nuri. Udah nih lagi mama ganggu aja. Kasih aku. Oke semuanya, saya pengen ini direnovasi semuanya. Oke, ini dicat ulang, warnanya harus yang bagus. Terus kamar jangan lupa di wallpaper, ini nggak boleh kusam. Baik Bu Karin, baik Bu Karin. Karin, apa-apaan ini? Udah bubar, langsung dikerjain semuanya, diangkat-angkat ya. Kamu bawa orang kemari sembarangan, enak aja kamu. Oh, kebetulan banget ada Om Indra di sini. Saya pengen bilang sama Om Indra kalau rumah ini akan direnovasi termasuk kamarnya Om Indra. Renovasi? Siapa yang suruh renovasi? Kamu jangan sembarangan renovasi rumah ini. Oh my god, kayaknya Mbak Hana belum memberitahukan kepada orang tuanya kalau sebentar lagi kalian akan pindah. Pindah? Iya, pindah rumah. Pindah rumah? Enggak, Rosi nggak mau pindah rumah. Bunda. Kenapa kayak bapaknya ya berisik kamu? Iya. Oke, ada apa ini? Udah, kata Tante Karin kita mau pindah rumah. Rosi nggak mau. Kenapa kita harus pindah rumah? Ini kan rumah Eyang. Rosi senang di sini. Rosi, kita pindah rumah, nggak ada masalah. Kita pindah ke rumah kakek di Surabaya. Rumah kakek besar, Rosi pasti senang main di sana. Om Indra ini pikun atau kenapa sih? Rumah ini Surabaya, jangan ngayal, rumah itu udah nggak ada lagi. Kamu ngomong apa sih? Seenaknya aja. Emang udah gak ada lagi kok. Apa? Enggak, dengerin. Enggak, istirahat. Saya akan buktikan sama kamu. Anda pinjam telepon. Papa akan telepon Surabaya. Biar dia tahu rumah papa segede apa, tahu? Enak aja. Udah papa sabar ya, nggak usah diladenin Karinnya. Udah papa, Rosi mendingan Princess temenin kakek ke teras sebentar ya. Bunda mau bicara sebentar sama Tante Karin, oke? Ya? Rumah besar udah nggak punya lagi. Karin, itu orang tua ya Karin. Kamu nggak malu? Itu namanya kurang ajar, Karin. Kurang ajar. Kamu mau Mbak ambil lagi sertifikat rumah itu? Mau? Terus maunya Mbak tuh apa? Jangan Mbak pikir aku takut sama Mbak. Dan kamu juga jangan pikir Mbak takut sama kamu, Karin. Mbak juga nggak takut sama kamu, Karin. Tapi coba kamu pikir, apa yang kamu lakukan itu salah. Pembantu Mbak Hana datang. Bu, alhamdulillah Bu, Ona udah dapetin kontrakan buat Ibu. Beneran Ona? Bener Bu. Alhamdulillah, makasih ya Ona. Sama-sama Bu. Puas? Sangat. Kenapa lu liat-liat? Kenapa? Masalah buat lo. Nggak boleh. Puas itu. Bu. Masuk Bu. Ya, assalamualaikum. Nah, ini dia Bu rumahnya. Pas banget Bu, yang ngontrak di sini kan baru aja pindah. Nah, jadi Ibu bisa langsung pindah dah ke sini. Harganya juga murah sesuai budget yang Ibu minta. Alhamdulillah, terima kasih sekali Ona. Insya Allah saya akan merubah tempat ini menjadi istana buat keluarga kita. Gimana sayang? Kamu suka nggak? Tapi rumahnya kecil Bunda daripada rumah Eyang. Rosi, kamu nggak boleh bicara seperti itu. Memang rumah ini lebih kecil, tapi Bunda janji Bunda akan menyulap tempat ini supaya rumah ini bisa jadi tempat yang nyaman buat Rosi, kakek, dan yang penting kita punya tempat untuk berteduh. Enak ya? Sabar ya sayang ya. Sabar ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, Rafa. Akhirnya kamu pulang juga, Mas. Oh iya, kamu tolong ambilin yang hijau itu. Ya, oke. Itu ada beberapa tagihan yang harus kamu bayar. Karena aku lagi merenovasi rumah kita. Renovasi? Iya. Kamu mau renovasi? Nah, kenapa kamu nggak bicara sama aku dulu? Kamu pergi beli semua ini? Iya Mas, karena kan kamu sibuk, aku nggak sibuk. Jadi ya aku urus aja semuanya. Aku pengen kita cepet-cepet pindah ke rumah baru kita. Dan aku harus merenovasi dikarenakan aku nggak mau kamu mengingat masa lalu kamu sama mantan istri kamu. Jadi ya kamu tinggal bayar itu semua. Karin, kalau emang iya kamu mau renovasi, kamu harus bicara sama aku dulu dong. Lagian sekarang aku nggak ada uang, gimana cara aku harus bayar ini semua? Kamu suami aku, ayahnya Rafa. Itu tugas suami untuk membayarkan itu semua. Katanya kamu mau tanggung jawab. Kamu mau hidup bahagia sama aku dan Rafa. Ya seperti itulah caranya. Nih, pegang. Ya sayang yuk. Oh, aduh. Ayo, Has. Kalau rumah Hana direnovasi, lalu di mana tinggal Hana dan Rosi sekarang? Bu, taruh mana, Bu? Hati-hati, ya di sini. Masih ada kan dusnya? Oh iya, masih, Bu. Iya, nanti taruh di kamar aja biar saya yang ngata. Oke, siap. Ya, kasih. Mas Bram. Enggak. Pokoknya aku udah gak mau melibatkan Mas Bram lagi dalam kehidupan aku. Nggak dijawab ya. Ya udah, aku esok aja deh. Hana, tolong jawab telepon aku. Kamu harus kasih tahu aku di mana kamu tinggal sekarang. Hana, please, kasih tahu aku, Hana. Ya Allah, hamba mohon rahmati dan berkahi keputusan hamba ini. Semoga ini bisa menjadi awal lembaran hidup yang baru untuk keluarga kecil hamba ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kok Hana nggak balas-balas SMS aku? Tante pulang dulu ya. Ya. Iya. Makasih Tante. Makasih ya. Terima kasih. Alhamdulillah, acara tahlil 7 hari Pak Fadli dan Ibu Mika terlaksana dengan lancar. Dan sebagaimana pesan Pak Fadli almarhum pada saya, pada hari ke-7 setelah beliau meninggal, saya harus membacakan wasiat beliau. Kepada Helmi, saya memberikan sebuah rumah yang ada di daerah Lenteng Agung. Dan berikutnya seluruh aset perusahaan dan termasuk rumah tempat tinggal saya saat ini. Saya wariskan sepenuhnya kepada anak pertama saya, Norman Sebastian. Surat ini dibuat oleh saya dalam keadaan sadar dan harap semua pihak menerimanya. Tertanda Fadli Gunawan. Norman siapa, Pak? Iya, Norman siapa ya, Pak? Kenapa dia bisa dapat hampir seluruh harta peninggalannya Papi? Pak Norman adalah kakak kandung Pak Helmi. Kakak kandung? Iya. Helmi, kenapa kamu gak pernah bilang sama aku kalau kamu punya kakak kandung? Pak, kayaknya ada kesalahan ya, Pak. Dari pertama saya tinggal di sini sampai saya menikah sama Vina, saya nggak pernah punya kakak kandung, Pak. Dan sekarang tiba-tiba ada nama Norman dalam surat wasiat. Ini rekayasa atau apa, Pak? Saya tahu memang dari dulu Papi kecewa sama saya dengan kelakuan saya. Dan mungkin dia tidak mencintai saya karena memang ya dia kecewa sama saya. Cuman bukan begini caranya, Pak.
Pak Helmi jangan emosi dulu. Saya nggak emosi, saya cukup tahu diri. Ya menurut saya semua ini omong kosong, Pak. Siapa Norman? Pak Helmi dan Bu Vina, surat wasiat ini benar adanya dan bukan rekayasa. Pak Fadil almarhum mempunyai seorang anak lain yang sejak 29 tahun yang lalu sampai sekarang masih tinggal di rumah sakit karena suatu kelainan. Dan saya sudah mempersiapkan semua karena hal ini bakalan terjadi. Silakan Pak Helmi melihat akte kelahiran Pak Norman yang asli. Akte kelahiran itu saya terima dari Pak Fadli sebelum beliau meninggal. Baiklah kalau begitu, semoga semua bermanfaat. Iya, terima kasih juga udah hadir di sini, Pak. Saya permisi dulu. Ya, Pak, terima kasih. Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak ya. Kenapa ya Papi sama Mami nggak pernah bilang sama kamu kalau kamu itu punya kakak kandung? Ya aku takutnya mungkin memang ada sesuatu yang dirahasiain sama Papi sama Mami. Sama sekali mereka itu nggak pernah bahas masalah ini, sama sekali nggak pernah. Sorry ya. Aku bukannya mensyukuri kalau Papi sama Mami itu meninggal, tapi kayaknya semenjak mereka meninggal, rumah tangga kita jauh lebih baik. Ya, tadi Pak Fauzan bilang kalau emang Norman itu di rumah sakit. Ya mungkin ada baiknya kita ke rumah sakit nanti. Kita bicara baik-baik sama Norman. Mungkin juga dia nggak tahu kan soal harta warisan ini. Ya mungkin dia juga bisa mengurus semuanya. Perusahaan Papa. Ya ada baiknya. Karena keadaan kita seperti ini ya kita minta warisan sedikit dari Norman. Ya kamu benar El. Tapi kamu gak berharap kalau kakak kamu itu udah meninggal dan kamu mendapatkan semua warisan Papi kan? Enggak lah. Gak etis misalkan aku mengharapkan kematian untuk mendapatkan harta kekayaan. Apalagi dari abang aku sendiri kayaknya enggak lah, nggak ada di pikiran aku seperti itu. Maafin aku, Hel. Aku tadi bisa bicara seperti itu karena aku benar-benar pusing mikirin kakeknya Anto. Ya maksud aku, seenggaknya kalau kita bisa dapat sedikit warisan, kita bisa beliin kakeknya Anto rumah supaya dia nggak usah ganggu kehidupan kita lagi, Hel. Ya kamu ya, Uma kipasin. Kamu kenapa nggak bobo? Masih belum ngantuk Bunda. Belum ngantuk gimana? Ini udah malam nak. Udah waktunya tidur sayang. Tidur ya, oke? Ayo bobo. Tapi gerah Bunda, terus banyak nyamuk. Iya. Rosi tahu roda nggak? Bentuknya seperti apa? Bulat, ya kan? Bulat seperti ini. Dan namanya roda pasti berputar. Kadang-kadang kita bisa berada di atas. Kadang-kadang kita juga bisa berada di bawah. Tapi mungkin saat ini kita sedang berada di bawah, tapi Rosi harus yakin suatu saat nanti insya Allah kita bisa kembali lagi untuk berada di atas lagi. Sayang ya? Bunda, kenapa sih sekarang kita miskin gak kayak dulu lagi? Sayang,
Kamu nggak boleh bicara seperti itu dan kamu nggak boleh mengeluh. Allah nggak suka loh. Kamu mau nggak kalau Allah marah sama kita? Kita mengeluh dengan apa yang sudah kita miliki. Kita punya rumah, kita punya tempat tidur. Kalau kita tidak bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini, bagaimana kalau nanti mau dikasih lebih lagi sama Allah? Bisa-bisa nggak disyukuri juga. Ya? Jadi kamu nggak boleh mengeluh kalau kita miskin, banyak nyamuk, nggak ada AC, nggak boleh. Harusnya kita berterima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Allah. Ya? Tapi kenapa kita sengsara, Bunda? Masa kamu merasa sengsara? Selama ini Rosi sudah bisa makan, sudah bisa tidur. Sini sekarang ditemenin sama Bunda. Ayo. Ya, tuh kan udah ngantuk. Jadi kita harus bersyukur. Ada banyak orang yang jauh lebih susah daripada Rosi. Nih Bunda pijitin ya. Baca doa dulu sayang. Yuk. Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amat. Selamat tidur sayang. Udah, nyamuknya hilang. Bunda yang jagain kamu. Oke. Renovasi rumah. Apa ini artinya Hana mempersiapkan kehadiran keluarga baru? Kak Wisnu? Pagi-pagi udah datang ke sini. Pasti mau ketemu sama Mbak Hana ya? Iya. Kamu ngapain di sini? Oh, jadi ternyata calon suaminya Mbak Hana sendiri nggak tahu kalau Mbak Hana udah nggak tinggal di sini lagi. Hana pindah? Pindah kemana? Oh, kalau soal itu bukan urusan aku. Itu pilihan Mbak Hana mau tinggal di mana. Permisi ya Kak Wisnu. Terus, di mana dia dan keluarganya tinggal? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Han, kamu di mana? Aku lagi di rumah. Di rumah mana? Aku ini baru dari rumah kamu, Han. Karin yang keluar. Karin bilang kamu udah pindah. Iya, aku memang udah nggak tinggal di rumah itu lagi. Aku nggak mau berlarut-larut dalam masalah yang ditimbulkan oleh rumah itu. Karin yang ngusir kamu dari rumah. Wisnu, udah ya. Aku nggak mau membahas masalah rumah itu lagi. Buat aku itu sudah menjadi bagian dari masa lalu aku. Aku cuman ingin membuka lembaran baru dalam kehidupan aku. Aku nggak mau ada pertikaian lagi antara aku dan Karin. Dan aku rasa dengan keluar dari rumah itu akan mengurangi masalah aku. Iya, Han. Aku ngerti keputusan kamu. Tapi kalau kamu pindah, kamu kasih tahu lah. Setidaknya kan aku nggak salah datang ke rumah orang. Sorry Wisnu, aku bukan. Aduh, kamu datang ke sana. Aku bukannya mau. Aku nggak mau ngerepotin kamu dan aku nggak mau masalah perpindahan rumah aku juga dibesar-besarkan. Aku minta maaf ya, sorry. Hana, repotnya di mana sih, Han? Kamu kenapa sih? Kayaknya masih selalu aja jaga jarak sama aku. Kamu kan bilang kamu udah bisa menerima aku. Kalau kamu masih ngebolehin aku ke rumah kamu, aku minta alamat kamu ya.
Han, kenapa kamu keberatan? Ya udah. Nanti aku kirim alamatnya lewat SMS aja ya. Oke. Makasih ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Han? Waalaikumsalam Wisnu. Aduh, masuk. Sorry, tapi rumahnya masih berantakan banget. Saya bantuin ya. Wisnu jangan. Ini banyak debunya, udah. Kamu duduk di situ aja. Kerjaan berat. Ini urusan laki-laki. Ini aja. Ini taruh di mana? Enggak, itu ditaruh di situ aja. Kalau kamu membantu, yang mana? Yang hijau apa yang merah? Hijau. Hijau ya. Hijau. Yes, looks good. Fine. Han, tunggu. Ini merah, pasti lebih bagus merah. Coba. Enggak, kamu lagi ngerjain aku. Enggak. Oke, merah ya. Oh iya. Oke. Cocok kan sama hordingnya? Nah, ini lukisan? Itu dia, aku juga mau pasang ini cuman jauh di situ. Ini agak berat, Wisnu. Oke. Kamu beneran? Iya. No. Bisa? Bisa. Oke. Kurang tinggi apa pas? Pas. Ketinggian dikit ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam sayang. Halo cantik. Hai. Rosi, salim dulu dong sama Om Wisnu. Rosi. Gak apa-apa. Sebentar ya. Sebentar aja. Sorry. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oke. Rosi. Oke, sebentar. Kamu tenang dulu dong. Ya. Kamu nggak boleh bersikap seperti itu sama Om Wisnu. Nggak boleh, sayang. Tapi Rosi nggak mau Om Wisnu ada di sini, Bunda. Ya, Om Wisnu kan cuma bantuin Bunda. Itu lukisannya berat, Nak. Kamu kasihan dong sama Dede Rosi. Bunda nggak bisa ngelakuin semuanya sendirian, sayang. Bunda kan bisa minta tolong sama ayah. Rosi, bukannya Bunda nggak mau minta tolong sama ayah. Cuman ayah lagi ngurusin Dede Rafa. Ya kan? Kasihan dong kalau Dede Rafa ditinggal-tinggal. Kenapa sih ayah udah nggak peduli lagi sama Rosi? Ayah sayangnya sama Dede Rafa. Rosi. Ya tapi nggak bisa dong Wisnu. Rosi harus diingetin kalau dia nggak boleh bersikap seperti itu sama kamu. Yang kedua, Rosi juga harus paham kalau Mas Bram itu sudah tidak milik Rosi seutuhnya. Maksudnya pelan-pelan kasih taunya, kasih pengertian berulang-ulang. Kalau nggak nanti dia malah membenci. Cahaya di hidupku Tuhan, ku percaya Engkau pasti telah merencanakan yang terbaik.